Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bulatus dan teman-teman semuanya. Semoga saat ini dimanapun kita berada, kita semua berada dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita untuk belajar materi baru dalam mata kuliah Psikologi Kepribadian 2. Dan teman-teman semuanya, hari ini kita akan mempelajari sebuah teori dari Carl Rogers, yaitu teori yang berpusat pada pribadi. Kemudian sebelum masuk ke topik utama kita hari ini, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri dan teman-teman dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang perempuan. Yang pertama ada Aisyah Fadila Permata Putri dengan NIM G01200007. Yang kedua ada Anissa Nurul Alunandika dengan NIM G01200020. Yang ketiga ada saya, Anissa Rahmawati dengan NIM G01200023. Dan yang terakhir ada Ayunda Bening Pramesti dengan NIM G01200030. Baik teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu, kami mohon izin untuk langsung mempresentasikan materi hari ini. Materi yang pertama sebagai gambaran umum akan disampaikan oleh Ayunda. Silahkan Ayunda. Kita akan bahas mengenai gambaran umum teori yang dicetuskan oleh Carl Rogers. Nah, walaupun beliau ini dikenal sebagai pencetus terapi yang berpusat pada klien atau client-centered therapy, Carl Rogers ini mengembangkan teori kepribadian humanistik yang tumbuh dari pengalamannya sebagai praktisi psikoterapi. Rogers merupakan terapis yang sempurna dan tidak terlalu tertarik dengan teori. Nah, Rogers sendiri lebih tertarik untuk membantu orang lain daripada mencari tahu mengapa mereka melakukan suatu perilaku. Rogers membangun teorinya berdasarkan landasan yang diperolehnya sebagai terapis sekaligus secara berkesinambungan melakukan penelitian empiris untuk mendukung teori perkembangannya maupun pendekatan terapinya. Rogers menunjukkan keseimbangan antara pemikiran yang tidak kaku dan studi yang rasional yang dapat memperluas pengetahuan tentang bagaimana manusia merasa dan berpikir. Meski ia merumuskan teori kepribadian yang ketat dan memiliki konsistensi internal, Rogers tidak terlalu nyaman dengan gagasan teori. Preferensi pribadinya adalah untuk memberi bantuan kepada manusia dan bukan sebagai pembuat teori. Baginya, teori akan membuat sesuatu menjadi dingin dan bersifat eksternal, serta memberikan suatu ukuran yang pasti dan final. Tulisan original Rogers tentang teori kepribadian yang berpusat pada klien dapat ditemukan pada jilid ketiga buku Psychology, A Study of a Science oleh Sigmund Koch. Mohon maaf kalau misalnya penyebutannya salah ya. Nah, di sini Rogers itu sadar bahwa teorinya akan berbeda setelah 10 hingga 20 tahun ke depan. Tapi ia tidak pernah secara sistematis merumuskan kembali teorinya, bahkan setelah mendapatkan pengalaman yang mengubah ide sebelumnya. Baik teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui gambaran umum tentang teori yang berpusat pada pribadi, kita akan mengenal lebih jauh sebenarnya siapa sih tokoh di balik teori ini. Ya, tak lain dan tak bukan, sebagaimana yang teman-teman bisa lihat, beliau adalah Carl Rogers. Rogers lahir dengan nama lengkap Carl Ransom Rogers di Oak Park, Illinois pada tanggal 8 Januari tahun 1902 sebagai anak keempat dari 6 bersaudara. Nah, kedua orang tua Rogers adalah sosok yang taat agama dan bekerja keras, yaitu pasangan Walter dan Julia Cushing Rogers. Hal ini membuat Rogers itu tertarik untuk mempelajari kitab Injil dan belajar untuk bekerja keras sedari dia masih kecil. Kemudian semasa mudanya, Rogers ini memiliki ketertarikan dalam bidang pertanian. Sehingga saat memasuki masa kuliah dulu, Rogers itu memutuskan untuk mengambil jurusan pertanian di University of Wisconsin. Tapi belum sampai kuliahnya itu tamat, di tengah-tengah perjalanan, Rogers itu mulai kehilangan minat pada bidang pertanian dan lebih memilih untuk menjadi seorang yang lebih taat dan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, salah satu kegiatan yang cukup berpengaruh bagi Rogers adalah saat ia pergi ke Tiongkok dan bertemu dengan para pemimpin agama dari berbagai belahan dunia. Setelah melalui perjalanan tersebut, ada pelajaran berharga bagi Rogers, sehingga Rogers ini menjadi seseorang yang lebih percaya diri dalam hubungan sosial, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, memasuki materi yang selanjutnya, sebagaimana yang teman-teman bisa lihat, di sini ada tahun dan juga penjelasan-penjelasannya. Ini merupakan
perjalanan dari hidup dan juga karir seorang Carl Rogers. Dimulai pada tahun 1924 dengan berbekal keinginan untuk menjadi seorang pastor, Rogers ini bergabung dengan Union Theological Seminary di New York. Rogers juga mengikuti kelas psikologi dan pendidikan di Columbia University dan terpengaruh pergerakan pendidikan progresif yang disampaikan oleh John Dewey, yang pada saat itu sangat kuat di Teachers College Columbia. Kemudian seiring berjalannya waktu, Rogers ini mulai merasakan kehilangan minat pada studi keagamaan, dan pada tahun 1926 Rogers memutuskan untuk mengambil jurusan psikologi klinis dan pendidikan di Teachers College Columbia. 1 tahun setelahnya, Rogers pada tahun 1927 bekerja sebagai seorang staf di Institute of Child Guidance dan mendapatkan pengetahuan dasar tentang teori psikoanalisis Freud, namun tidak terlalu terpengaruh olehnya. Rogers juga menghadiri kuliah dari Alfred Adler. Kemudian pada tahun 1931, setelah bekerja di Rochester Society of the Prevention of Cruelty to Children di New York, Carl Rogers ini mendapatkan gelar PhD dari Columbia. Dan ia ini sangat terpengaruh dengan gagasan rekan kerjanya yaitu Otto Rank, terutama terkait dengan praktik psikoterapi post-Freudian. Dari pengalamannya mengajar di Teachers College dan University of Rochester, Rogers ini ingin mengajar di universitas, dan publikasi buku pertamanya The Clinical Treatment of the Problem Children pada tahun 1939 itu membawanya pada tawaran untuk menjadi seorang profesor di Ohio State University. Dan di usia yang ke-38 tahun, Rogers ini pergi ke Columbus untuk memulai karir baru. Secara bertahap dengan dorongan dari mahasiswanya di Ohio State, Rogers ini mengonsepkan gagasannya dalam psikoterapi yang menekankan pentingnya perkembangan pasien atau klien. Makanya terapinya itu disebut sebagai terapi yang berpusat pada klien. Nah, gagasan ini itu dimasukkan dalam Counseling and Psychotherapy yang dipublikasikan pada tahun 1942. Kemudian pada tahun 1944, Rogers memutuskan untuk kembali ke New York sebagai pengarah dari layanan konseling untuk United Service Organization. Dan 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1945, ia membangun sebuah pusat konseling dan melakukan penelitian psikoterapi di University of Chicago. Teman-teman semuanya, tahun 1945 sampai dengan tahun 1957 itu dapat dikatakan sebagai tahun yang paling produktif dan juga kreatif bagi seorang Carl Rogers. Terapinya yang menekankan hubungan terapis dan klien ini berkembang dengan sangat pesat. Dan juga Rogers bersama dengan rekan kerjanya serta murid-muridnya itu menghasilkan penelitian tentang proses dan efektivitas psikoterapi. Kemudian pada tahun 1957, untuk memperluas penelitiannya dalam psikiatri, Rogers memutuskan untuk menerima posisi di University of Wisconsin. Tetapi teman-teman semuanya, karena Rogers ini tidak mampu menyatukan profesi psikiatri dan juga psikologi, dan anggota penelitian yang tidak jujur dan juga tidak etis, maka Rogers ini memutuskan untuk pindah ke California. Rogers bergabung dengan Western Behavioral Science Institute atau WBSI dan kembali mengundurkan diri karena merasa menjadi kurang demokratis. Rogers dan 75 orang lainnya kemudian mendirikan Center for Studies of the Person di institut tersebut. Bersama dengan kelompok pertemuan, Rogers ini memperluas metode yang berpusat pada pribadi ke bidang pendidikan dan politik internasional. Dan di akhir masa hidupnya, Rogers memimpin lokakarya di berbagai dunia. Rogers kemudian meninggal pada tanggal 4 Februari tahun 1987 setelah mengikuti operasi pembedahan pinggulnya yang patah. Kehidupan personal Carl Rogers itu ditandai oleh perubahan dan keterbukaan pada pengalaman. Perlu kita ketahui bersama teman-teman semuanya, saat remaja, Rogers ini adalah seorang yang pemalu, bahkan tidak punya teman dekat, dan tidak kompeten dalam hubungan sosial kecuali dalam interaksi yang superficial. Namun, Rogers ini memiliki kehidupan fantasi yang aktif. Hal ini membuatnya kesulitan dalam berinteraksi dengan wanita. Namun, saat memasuki dunia kuliah di University of Wisconsin, ia memberanikan diri untuk mendekati Helen Elliott, hingga mereka menikah pada tahun 1924 dan memiliki 2 anak, yaitu David dan Natalie.
Dalam perjalanan hidupnya, Rogers ini menerima banyak penghargaan. Ia menjadi ketua pertama dari American Association for Applied Psychology dan American Academy of Psychotherapists. Dan di tahun 1956, ia menjadi salah satu pemenang dari Distinguished Scientific Contribution Award. Dengan tekanan dari orang lain dan demi kepuasan internal, Rogers akhirnya membentuk teorinya sendiri dan mengemukakannya secara tentatif pertama kali pada pidatonya sebagai ketua APA. Kemudian teorinya ini didukung penuh dalam Client-Centered Therapy pada tahun 1951 dan dikemukakan lebih detail dalam seri buku Coach yang dipublikasikan atau pada tahun 1959. Itulah teman-teman semuanya biografi atau gambaran kehidupan dari seorang Carl Rogers. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang utama yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu teori yang berpusat pada pribadi. Nah, terapi dan teori yang dikemukakan oleh Rogers itu beberapa kali mengalami perubahan nama, hingga pada akhirnya digunakanlah penamaan berpusat pada klien atau client-centered untuk merujuk terapi yang dilakukan oleh Rogers, dan juga istilah berpusat pada pribadi atau person-centered untuk merujuk teori kepribadiannya. Sebagaimana yang kita ketahui saat mempelajari pengantar teori kepribadian, teori yang dirumuskan dengan jelas biasanya itu akan dikemukakan dengan kerangka jika maka, seperti hubungan kausalitas ya teman-teman. Nah, teori Rogers berpusat pada pribadi ini menjadi teori yang paling mendekati kerangka ini. Dan dalam pembahasan teori yang berpusat pada pribadi, kita akan membahas sejumlah topik. Yang pertama ada asumsi dasar, yang kedua ada diri dan aktualisasi diri, yang ketiga ada kesadaran, yang keempat ada menjadi seorang manusia, dan yang terakhir hambatan dalam kesehatan mental. Dan nanti akan ada subbab yang berikutnya tentang psikoterapi dan yang lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya. Masuki subtopik yang pertama yaitu asumsi dasar. Dalam teori ini, Rogers itu mengajukan dua asumsi umum, yaitu kecenderungan formatif dan juga kecenderungan aktualisasi. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama tentang kecenderungan formatif. Di sini Rogers meyakini bahwasannya ada kecenderungan dari setiap hal, baik organik maupun anorganik, untuk berevolusi dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks, dan Rogers menyebutnya sebagai kecenderungan formatif atau formative tendency. Rogers ini dalam kecenderungan formatif itu banyak memberikan contoh dari peristiwa alam, misalnya kristal bunga es yang muncul dari uap yang tidak berbentuk. Dan contoh yang kedua adalah kesadaran manusia merupakan evolusi dari ketidaksadaran primitif menjadi kesadaran yang sangat teratur. Kecenderungan yang kedua adalah kecenderungan aktualisasi. Nah, kecenderungan aktualisasi atau actualizing tendency ini merupakan kecenderungan setiap manusia untuk bergerak menuju keutuhan atau pemuasan dari potensi yang menjadi satu-satunya motif manusia. Aktualisasi di sini itu mencakup seluruh bagian manusia, mulai dari fisiologis dan juga intelektual, kemudian rasional dan emosional, serta kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, kecenderungan untuk memelihara dan meningkatkan suatu organisme atau kebutuhan pemeliharaan atau maintenance menjadi salah satu kecenderungan aktualisasi. Sebagaimana tahapan pertama hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow, kebutuhan ini meliputi makanan, udara, keamanan, dan lain sebagainya. Selain maintenance, manusia ini juga memiliki keinginan untuk mempertahankan konsep diri yang terkini dan nyaman. Namun, mereka ini tetap memiliki kemauan untuk belajar dan berubah. Kebutuhan semacam ini untuk menjadi lebih baik disebut sebagai peningkatan diri atau enhancement. Enhancement itu dapat diekspresikan melalui berbagai cara seperti penasaran, keriangan, eksplorasi diri, dan sebagainya. Rogers ini juga menyatakan bahwasannya manusia mau belajar itu merupakan sebuah kecenderungan biologis organisme, dan individu menjadikan pengalaman sebagai suatu realitas yang lebih baik dari siapapun, sehingga untuk mengaktualisasikan diri, ia tidak perlu untuk diarahkan, dikontrol, maupun dinasihati. Kemudian kecenderungan aktualisasi itu dapat terjadi jika berada di bawah kondisi tertentu.
Menurut Rogers pada tahun 1961, jika memiliki pasangan yang jujur atau kongruen, memperlihatkan empati, dan memiliki penerimaan tak bersyarat, itu akan mampu membawa seseorang pada aktualisasi kecenderungan alamiahnya menuju pemenuhan diri atau self-fulfillment. Manusia ini memiliki konsep tentang diri atau self, sehingga memiliki potensi untuk mengaktualisasi diri. Subtopik yang selanjutnya adalah tentang diri dan aktualisasi diri. Menurut Rogers, pada tahun 1959, bayi itu mengembangkan konsep diri yang samar, yang secara bertahap akan menjadi sadar akan identitasnya. Selanjutnya, ia dapat mengevaluasi pengalaman menjadi pengalaman positif dan negatif. Saat bayi itu telah membangun struktur diri yang mendasar, kecenderungannya untuk aktualisasi mulai berkembang. Aktualisasi diri atau self-actualization merupakan bagian dari kecenderungan aktualisasi. Nah, kecenderungan aktualisasi itu lebih merujuk pada pengalaman organisme individu, sehingga merujuk pada manusia secara keseluruhan. Sedangkan aktualisasi diri itu merupakan kecenderungan mengaktualisasikan diri sebagaimana yang dirasakan dalam kesadaran. Jika pengalaman organisme itu selaras dengan pandangan terhadap diri, maka kedua kecenderungan aktualisasi menjadi hampir identik. Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, perbedaan akan terjadi antara kecenderungan aktualisasi dan kecenderungan aktualisasi diri. Orang yang berada dalam kondisi ini dapat mengalami konflik dan juga ketegangan internal. Nah, teman-teman semuanya, Rogers itu mengajukan dua subsistem, yaitu konsep diri atau self-concept dan diri ideal. Konsep diri atau self-concept itu mencakup seluruh aspek keberadaan dan pengalaman seseorang yang disadari. Hal ini tidak identik dengan diri organismik atau organismic self. Bagian-bagian diri organismik tidak dimiliki oleh individu karena berada di luar kesadaran. Misalnya, saat pengalaman individu tidak konsisten dengan konsep dirinya, ia dapat menyangkalnya dengan kebohongan, sehingga manusia ini akan kesulitan untuk menemukan perubahan dan pembelajaran yang penting saat telah membentuk konsep dirinya. Konsep diri yang sudah terbangun tidak pernah membuat perubahan. Perubahan biasanya paling mudah terjadi saat ada penerimaan dari orang lain. Kemudian subsistem yang kedua adalah diri ideal. Diri ideal atau ideal self merupakan pandangan individu atas dirinya sendiri sesuai dengan harapannya. Perbedaan besar antara diri ideal dan konsep diri itu mengindikasikan inkongruensi dan menandakan individu tersebut tidak sehat. Sebaliknya, perbedaan yang kecil menjadi tanda bahwasannya individu itu dikatakan sehat secara psikologis. Subtopik yang ketiga adalah kesadaran. Rogers di sini mengatakan kesadaran memiliki peran yang penting sebagai representasi simbolik dari pengalaman kita. Tanpa kesadaran tidak akan ada konsep diri dan juga diri ideal karena kita tidak bisa merepresentasikan pengalaman yang kita alami. Di sini Rogers membahas mengenai tingkat kesadaran dan Rogers itu mengemukakan bahwasannya terdapat 3 tingkat kesadaran. Yang pertama itu kejadian di bawah batas kesadaran yang biasanya diabaikan atau disangkal. Karena banyaknya stimulus potensial, beberapa hal akan diabaikan oleh individu. Sebagai contoh, ibu yang merasa bersalah karena tidak pernah menginginkan anaknya. Perasaan marah dan benci pada anaknya itu bisa tersembunyi dan tidak mencapai kesadarannya, namun menjadi pengalamannya dan membentuk perilaku sadarnya pada anaknya. Yang kedua, itu berisi hipotesis Rogers bahwasanya sejumlah pengalaman akan disimbolisasikan secara akurat dan dimasukkan ke dalam struktur diri secara bebas. Pengalaman semacam ini biasanya bersifat tidak mengancam dan konsisten dengan konsep diri yang sudah ada. Tingkat kesadaran yang ketiga adalah pengalaman yang diterima dalam bentuk terdistorsi. Hal semacam ini terjadi saat pengalaman tidak konsisten dengan pandangan diri kita terhadap diri kita masing-masing, maka kita akan mendistorsi atau mengubah bentuk pengalaman tersebut sesuai dengan konsep diri dan tidak mengancam kita. Selain mengenai
tingkat kesadaran, Rogers juga mengemukakan mengenai penyangkalan atas pengalaman positif. Di sini banyak orang yang sulit untuk menerima pujian dari orang lain, bahkan saat mereka pantas mendapat pujian tersebut. Mungkin di sini saya sendiri itu termasuk orang yang seperti ini, dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang merasakan seperti ini ya teman-teman. Meskipun diberikan secara tulus, bisa jadi pujian itu tuh tidak memberi pengaruh pada konsep diri penerima. Individu itu bisa mendistorsi pujian karena ia tidak mempercayai orang yang memuji, atau karena ia merasa tidak pantas mendapat pujian tersebut. Selain itu, pujian juga bisa membawa ancaman tersirat karena bisa mengimplikasikan hak seseorang untuk mengkritik atau menghujat. Kemudian, subtopik yang keempat adalah tentang menjadi seorang manusia. Rogers mendiskusikan proses untuk menjadi seorang manusia. Yang pertama adalah dengan membuat kontak, baik kontak positif ataupun kontak negatif dengan orang lain. Misalnya, bayi yang membangun kontak dengan pengasuh atau orang tuanya. Sebagaimana anak-anak dan orang dewasa yang mulai menganggap penting penghargaan positif dan tidak menganggap penting penghargaan negatif. Rogers ini merujuk kebutuhan untuk dicintai, disukai, dan diterima orang lain sebagai penghargaan positif atau positive regards, dan penghargaan positif ini menjadi syarat untuk mendapatkan penghargaan diri yang positif atau positive self-reward. Teman-teman, kita akan memasuki subtopik yang terakhir, yaitu hambatan pada kesehatan psikologis. Di sini kita ketahui bersama bahwasannya tidak semua orang itu dapat menjadi individu yang sehat mental atau sehat secara psikologis. Nah, terdapat sejumlah hambatan pada kesehatan psikologis yang bisa saja dialami oleh individu atau sejumlah individu. Di antaranya, yang pertama ada penghargaan bersyarat. Nah, sejumlah individu itu menerima penghargaan bersyarat atau condition of worth, yaitu saat individu tersebut memiliki persepsi bahwa orang-orang di sekitarnya menerimanya hanya apabila ia dapat memenuhi ekspektasi dan persetujuan mereka. Hal ini juga dapat timbul saat seseorang dihargai untuk sejumlah aspek dalam dirinya, sedangkan aspek yang lain kurang atau tidak dihargai. Penghargaan bersyarat ini menjadi sebuah kriteria atas penerimaan atau penolakan terhadap pengalaman pribadi kita. Secara bertahap, kita akan mengubah struktur diri kita sebagaimana persepsi kita pada sikap orang lain. Kemudian, kita akan melakukan evaluasi terhadap pengalaman kita dengan landasan tersebut. Persepsi individu terhadap pandangan atau penilaian orang lain pada dirinya disebut sebagai evaluasi eksternal atau external evaluation. Hambatan yang kedua adalah inkongruensi. Nah, di sini penghargaan bersyarat yang diterima individu pada masa kecilnya itu akan menghadirkan konsep diri yang salah karena dihadirkan dari distorsi dan penyangkalan. Selanjutnya, hal ini akan menyebabkan inkongruensi. Nah, inkongruensi antara konsep diri dan pengalaman organismik itu menjadi sumber gangguan psikologis, hingga nantinya akan berakibat pada perilaku yang terlihat menjadi tidak konsisten dan berbeda. Terkadang kita ini akan bergerak untuk mengaktualisasikan diri, namun pada saat yang lain kita bergerak untuk memenuhi ekspektasi orang lain atas konsep diri kita. Nah, semakin besar inkongruensi antara konsep diri dan pengalaman organismik individu, ia menjadi semakin rentan. Saat individu tersebut mulai menyadari inkongruensi pada dirinya, ia akan merasakan ancaman dan kecemasan. Ancaman dan kecemasan ini menunjukkan langkah maju menuju kesehatan psikologis. Namun, perasaan ini bukanlah perasaan yang nyaman maupun menyenangkan. Hambatan yang ketiga adalah sikap defensif atau defensiveness, yang merupakan perlindungan atas konsep diri dari kecemasan dan ancaman dengan penyangkalan atau distorsi pengalaman yang tidak sesuai dengan konsep diri. Dua perlindungan utama adalah distorsi dan penyangkalan. Saat distorsi, berarti kita melakukan kesalahpahaman atas pengalaman agar sesuai dengan konsep diri kita. Sedangkan saat melakukan penyangkalan atau denial, berarti kita menolak pengalaman untuk mencapai kesadaran atau menahan sejumlah aspek dari pengalaman agar tidak mencapai simbolisasi. Rogers mengatakan bahwasannya distorsi dan penyangkalan itu sama-sama bertujuan untuk mempertahankan persepsi kita pada pengalaman organismik agar sesuai dengan konsep diri, sehingga kita dapat menghindari kecemasan maupun ancaman. Hambatan yang terakhir adalah disorganisasi. Saat terjadi inkongruensi dengan sangat jelas atau terlalu mendadak untuk dapat disangkal atau didistorsi, perilaku individu mulai tidak terorganisasi.
Disorganisasi ini dapat terjadi secara tiba-tiba atau terjadi secara bertahap dalam rentang waktu yang panjang. Dalam kondisi ini, seseorang memiliki perilaku yang berbeda, terkadang konsisten dengan pengalaman organismiknya, namun terkadang juga menyesuaikan dengan konsep dirinya yang hancur. Dalam memberikan label diagnostik untuk mendeskripsikan manusia, Rogers lebih memilih untuk menggunakan istilah perilaku defensif dan disorganisasi, karena dapat menyampaikan gagasan secara lebih akurat bahwasannya perilaku maladjustment atau ketidakmampuan menyesuaikan diri dari aspek psikologis berada dalam suatu kontinum dari perbedaan kecil antara konsep diri dan pengalaman yang paling kongruen. Topik kedua setelah teori yang berpusat pada pribadi adalah mengenai psikoterapi yang akan disampaikan oleh Ayunda. Silahkan Ayunda. Sekarang kita akan bahas mengenai psikoterapi. Nah, kalau kondisi kongruensi, penerimaan positif tidak bersyarat, dan mendengarkan secara empati, itu terpenuhi, nanti akan terjadi proses terapi yang baik, dan proses ini akan memunculkan hasil. Nah, yang pertama ada kondisi. Rogers sendiri mengasumsikan bahwa agar suatu perkembangan terapeutik dapat terjadi, beberapa kondisi berikut dianggap perlu dan memadai. Yang pertama, terapis harus kongruen, memiliki empati dan penerimaan tidak bersyarat. Yang kedua, klien harus melihat karakteristik tersebut pada terapisnya. Dan yang ketiga, pertemuan harus memiliki durasi tertentu. Kemudian ada proses, yaitu apabila kondisi-kondisi terapis telah hadir, maka proses perubahan terapeutik akan berlangsung. Kemudian ada hasil, yaitu kesudahan setelah terpenuhi kondisi-kondisi terapis dan proses terapi. Jadi kita bahas kondisi, harus ada kongruensi konselor, penerimaan positif tidak bersyarat, dan mendengarkan secara empati. Nah, kongruensi konselor ini maksudnya adalah pengalaman organismik seseorang sejalan dengan kesadaran atas pengalaman tersebut dan terbuka dengan perasaan-perasaan tersebut. Jadi terapis itu nggak selamanya yang cuma ada emosi positif kayak bahagia, ramah, tapi ada kayak emosi yang lainnya kayak frustasi gitu, dan dia mampu untuk mengekspresikan itu. Makanya kongruensi konselor ini meliputi perasaan, kesadaran, dan ekspresi. Semakin klien melihat kongruensi pada terapi, semakin berhasil proses terapinya. Kemudian ada penerimaan positif tidak bersyarat, yaitu kebutuhan seseorang untuk diterima yang muncul tanpa syarat. Nah, di sini penerimaan itu artinya hubungan yang dekat dan klien sosok yang penting. Kemudian positif artinya hubungan mengarah ke perasaan hangat dan peduli. Terus yang terakhir, tidak bersyarat itu maksudnya penghargaan positif tidak tergantung pada perilaku spesifik dan tidak selalu harus didapatkan. Sikap ini tidak bersifat posesif, tidak evaluatif, dan tanpa keraguan. Di sini maksudnya tidak posesif itu terapis peduli sama kliennya, tapi nggak mengekang sampai si klien ini merasa bergantung sama terapisnya secara sepenuhnya. Terus tidak evaluatif, karena tidak ada evaluasi bentuk apapun, karena bisa berakibat pada klien untuk bersifat defensif dan menghambat pertumbuhan psikologisnya. Lalu ada mendengarkan secara empati, yaitu mengimplikasikan bahwa terapis melihat segala sesuatunya dari sudut pandang klien agar klien merasa aman dan tidak terancam. Hal ini membuat klien dapat mendengar diri mereka sendiri, tapi perlu jadi catatan, empati itu bukan berarti perasaan terapis sama dengan perasaan klien. Terapis hanya mengalami kedalaman perasaan klien. Nah, berikut ada proses tahapan dalam perubahan terapeutik. Ini dibagi menjadi 7 tahapan, dari defensif jadi ke terintegrasi. Yang pertama itu, klien tidak mau mengkomunikasikan dirinya. Biasanya mereka tidak mencari pertolongan dan kaku saat datang ke terapi. Hal ini karena mereka tidak sadar bahwa memiliki masalah dan menolak emosi personalnya. Lalu tahap kedua, perasaan kaku sedikit berkurang dan mulai mendiskusikan peristiwa eksternal dan orang lain, namun gagal menyadari perasaan personal. Mungkin ada saat mereka membicarakan perasaan personal apabila perasaan tersebut merupakan fenomena objektif. Kemudian yang ketiga, klien mulai membicarakan diri mereka namun masih dalam bentuk objek. Klien membicarakan perasaan di masa lalu dan masa depan, serta menghindari perasaan yang dialami sekarang. Mereka menolak untuk menerima emosi mereka.
menjaga jarak antara perasaan personal mereka dengan situasi sekarang, samar-samar melihat peluang membuat pilihan personal, namun menyangkal tanggung jawab perseorangan untuk pilihan mereka. Tahap keempat, klien mulai membicarakan perasaan yang lebih dalam, namun bukan perasaan saat itu. Saat klien mengekspresikan perasaan yang dirasakan saat itu, mereka akan terkejut dan menyangkal pengalaman bahwa mereka dapat merasakan emosi tersebut. Mereka mulai mempertanyakan nilai-nilai yang mereka dapatkan dari orang lain, serta melihat inkongruensi pada diri mereka dengan pengalaman organismiknya. Mereka menerima kebebasan dan tanggung jawab, dan mulai secara tentatif membiarkan diri mereka untuk lebih terlibat dalam hubungan terapis. Yang kelima, klien dapat mengekspresikan perasaan yang sedang mereka alami walau belum akurat melakukan simbolisasi dari perasaan-perasaan tersebut. Mereka mulai membuat penemuan baru dan inovatif pada diri mereka dan mengembangkan apresiasi yang lebih tinggi. Selain itu, mereka mulai mengambil tanggung jawab atas keputusan yang mereka buat sendiri. Tahap keenam, klien menuju aktualisasi diri yang utuh. Mereka dengan bebas memasukkan pengalaman yang pernah mereka sangkal ke dalam kesadaran mereka, lebih kongruen dan mampu menyelaraskan pengalaman yang mereka alami sekarang dengan kesadaran dan ekspresi bebas. Mereka tidak mengevaluasi diri mereka sendiri dengan sudut pandang eksternal dan mulai mengembangkan penerimaan diri yang tak bersyarat. Pada tahap ini, klien mengalami kelonggaran dalam aspek fisiologis, serta pada tahap keenam inilah sebuah terapi dapat dihentikan karena klien dapat melanjutkan sendiri ke tahap berikutnya. Tahap ketujuh yang terakhir terjadi di luar pertemuan terapi. Klien menjadi manusia masa depan yang mampu menggeneralisasikan pengalaman dalam terapi mereka ke dunia mereka di luar sesi terapi. Mereka memiliki kepercayaan diri, merasakan pengalaman secara mendalam, dan diri organismik mereka telah menyatu dengan konsep diri mereka menjadi pusat evaluasi pengalaman mereka. Nah, penjelasan teoritis dari perubahan terapeutik ini adalah ketika seseorang menerima diri mereka sendiri tanpa syarat, memiliki empati untuk memahami perasaan mereka, dan menjadi kongruen dengan pengalaman organismik mereka, maka mereka berhasil menjadi terapis untuk mereka sendiri. Nah, terapi ini tadi ada hasil, yaitu pertama, klien menjadi kongruen, tidak defensif, dan lebih terbuka pada pengalaman. Hasil lainnya merupakan konsekuensi logis dari hasil dasar tersebut. Klien menjadi mempunyai gambaran yang lebih jelas mengenai dirinya dan pandangan yang lebih realistis terhadap dunia. Diri ideal dan diri sebenarnya akan menjadi lebih kongruen. Hubungan mereka dengan orang lain juga akan berubah dan jadi lebih menerima orang lain. Kebutuhan mereka untuk melakukan distorsi pada realitas akan berkurang. Selanjutnya, saya Aisyah akan melanjutkan pembahasan mengenai manusia masa depan. Rogers memiliki ketertarikan pada seseorang yang sehat secara psikologis. Rogers sendiri adalah seorang psikoterapis yang perhatiannya tentang manusia yang sehat secara psikologis tumbuh dari teori umum terapinya. Awalnya, Rogers mengemukakan pendapatnya mengenai karakteristik dari kepribadian yang telah dimodifikasi pertama kali pada tahun 1951, kemudian memperluas konsep manusia yang utuh sepenuhnya dalam sebuah jurnal. Beberapa waktu kemudian, ia mendeskripsikan tentang dunia masa depan dan manusia masa depan. Rogers sendiri menjelaskan tipe manusia masa depan yang akan muncul sebagai hasil dari 3 kondisi terapi, yaitu kongruensi, penerimaan positif tidak bersyarat, dan empati yang hadir secara optimal sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sehat secara psikologis akan lebih mudah beradaptasi. Dari sudut pandang evolusinya juga mereka mempunyai kemungkinan untuk bertahan. Yang kedua, manusia masa depan akan terbuka atas pengalaman. Mereka yang terbuka atas pengalaman dapat lebih menerima stimulus yang datang, sehingga mereka lebih memperhatikan dirinya dan memperlihatkan perasaan senang, marah, kecewa, dan takut. Yang ketiga, manusia masa depan memiliki kepercayaan terhadap diri mereka sendiri. Mereka tidak bergantung kepada orang lain dan melakukan apa yang mereka rasa benar. Mereka juga lebih percaya pada perasaan internal daripada ajaran orang lain atau peraturan di masyarakat. Yang keempat, manusia masa depan memiliki kecenderungan untuk hidup
sepenuhnya pada masa sekarang. Mereka sangat terbuka terhadap pengalaman sehingga setiap perubahan yang dialami menjadi suatu hal yang unik dan baru. Mereka kemudian melihatnya dengan semangat baru dan berfokus pada masa sekarang. Manusia masa depan tidak memerlukan menipu diri mereka sendiri atau alasan untuk membuat orang lain merasa kagum. Mereka hanya akan menjadi dirinya sendiri tanpa prasangka dan ekspektasi yang dibangun sejak awal. Kemudian yang kelima, manusia masa depan akan tetap percaya pada kemampuan diri sendiri untuk merasakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Mereka tidak merasa perlu disukai semua orang karena mereka tahu dan percaya mereka akan dihargai oleh seseorang. Mereka juga jujur, tidak ada kebohongan atau kemunafikan, dan apa adanya dalam membangun hubungan dengan orang lain. Kemudian yang keenam, manusia masa depan akan lebih terintegrasi, lebih utuh dan tanpa batasan-batasan buatan antara proses kognitif yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Mereka melihat dengan jelas apa yang ada dan apa yang seharusnya ada karena mampu menyimpulkan pengalaman dengan kesadaran. Mereka menjembatani perbedaan ideal dan aktual self dengan baik, tidak memasang topeng, dan mengekspresikan perasaannya secara terbuka. Kemudian yang ketujuh, manusia masa depan mempunyai kepercayaan dasar pada kemanusiaan. Mereka tidak menyakiti orang lain untuk kepentingannya, peduli, siap membantu bila diperlukan, dapat merasakan marah tetapi tidak menyerang sembarangan, juga bisa merasakan agresi tetapi masih terkontrol. Yang terakhir, manusia masa depan terbuka atas segala pengalaman sehingga mereka lebih menikmati hidup. Mereka juga tidak menolak stimulus atau menahan emosi sehingga dapat merasakan sesuatu dengan lebih dalam. Filosofi ilmu pengetahuan. Menurut Rogers, ilmu pengetahuan bermula dan berakhir dengan pengalaman subjektif, walaupun kajian yang ada di dalamnya harus objektif dan empiris. Ilmuwan harus memiliki karakteristik manusia masa depan, antara lain menerima perubahan, mempunyai pandangan baru, dan memiliki kepercayaan yang penuh atas dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan dimulai saat seseorang ilmuwan mulai melihat suatu pola yang memiliki hubungan yang samar dalam suatu fenomena. Kemudian, pola-pola tersebut akan dirumuskan menjadi hipotesis. Hipotesis ini adalah hasil pemikiran terbuka dari ilmuwan dan bukanlah hasil pemikiran stereotip yang ada. Kemudian mulai masuk ke dalam metodologi. Ilmuwan dapat menggunakan metode yang inovatif, tetapi prosedurnya harus tetap dikontrol dengan ketat. Metode yang akurat dan tepat akan mencegah ilmuwan untuk memanipulasi observasi baik secara disengaja maupun yang tidak. Terakhir, ilmuwan kemudian mengomunikasikan penemuannya kepada orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Chicago Studies. Tujuan dari Chicago Studies sendiri adalah untuk meneliti proses dan hasil dari terapi yang berpusat pada klien. Hipotesis yang diajukan oleh Rogers adalah bahwa selama terapi, klien akan mengasimilasikan atau menghubungkan perasaan dan pengalaman yang pernah mereka tolak ke dalam kesadaran. Ia juga memprediksi bahwa pada selama dan setelah terapi, perbedaan antara actual self dan ideal self mereka dapat berkurang, serta perilaku-perilaku seperti lebih bisa bersosialisasi, lebih menerima diri sendiri serta orang lain dapat diobservasi. Metode yang digunakan untuk mengkaji perubahan dari sudut pandang internal, peneliti menggunakan thematic apperception test atau TAT, the Self-Other Attitude Scale atau SO Scale, dan Willoughby Emotional Maturity Scale atau EM Scale. TAT digunakan untuk mendapatkan diagnosis kondisi klinis yang standar. Kemudian SO Scale digunakan untuk mengukur tren anti-demokrasi dan etnosentrisme,
serta IM Scale digunakan untuk membandingkan deskripsi perilaku dan kematangan emosional klien yang dilihat dari diri klien sendiri dan 2 orang terdekatnya. Untuk mengukur perubahan dari sudut pandang klien, peneliti menggunakan teknik Q-sort dengan kartu berukuran 3 x 5 cm yang berisi 100 kalimat yang merujuk pada diri sendiri. Partisipan diminta untuk mengurutkan kartu dari yang paling menggambarkan dirinya ke yang paling tidak menggambarkan dirinya. Kemudian pada beberapa waktu dalam penelitian, partisipan juga diminta untuk memilah kartu untuk mendeskripsikan diri mereka, ideal self-nya, dan manusia biasa. Dalam penelitian ini terdapat 2 kelompok partisipan. Kelompok pertama adalah kelompok terapi yang terdiri dari 18 orang pria dan 11 orang wanita yang sedang menjalani terapi di pusat konseling. Klien menerima 6 kali sesi wawancara terapeutik dan setiap sesi direkam secara elektronik dan dibuat transkripnya. Kelompok kedua adalah kelompok kontrol yang terdiri dari orang-orang normal sukarelawan yang ikut serta dalam penelitian ini. Kedua kelompok tadi dibagi lagi menjadi masing-masing 2 kelompok, yaitu weight group dan no weight group. Weight group adalah kelompok yang harus menunggu selama 60 hari sebelum terapi untuk menentukan apakah motivasi untuk berubah datang dari diri sendiri dan bukan karena terapi. Sementara no weight group adalah kelompok yang tidak perlu menunggu selama 60 hari. Tes diberikan 4 kali pada saat awal masa tunggu, sebelum terapi, setelah terapi, dan setelah masa follow up selama 6-12 bulan setelah terapi. Kemudian temuan yang ditemukan oleh peneliti adalah terdapat perbedaan yang lebih sedikit antara ideal dan aktual self pada kelompok terapi dibandingkan sebelumnya dan cenderung mempertahankan hal-hal yang telah didapatkan pada periode setelah terapi. Kemudian pada kelompok kontrol, level kongruensi aktual dan ideal self-nya lebih tinggi, tetapi tidak ada perubahan level kongruensi dari awal sampai akhir penelitian. Dari penilaian teman dekat, kelompok terapi dinilai tidak menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Dan partisipan kelompok kontrol tidak juga menunjukkan perubahan dalam kematangan emosi menurut penelitian teman dekat. Kemudian rangkuman hasil dari Chicago Studies adalah Chicago Studies menunjukkan bahwa orang-orang yang menerima terapi yang berpusat pada klien pada umumnya menunjukkan pertumbuhan dan peningkatan. Akan tetapi peningkatan ini jauh dari kata optimal. Kelompok terapi yang tidak lebih sehat dari kelompok kontrol menunjukkan pertumbuhan selama terapi, namun mereka tidak pernah bisa meraih level kesehatan psikologis yang sama dengan orang normal. Harapan yang paling realistis adalah mereka bisa mencapai tahap ketiga atau keempat dari 7 tahap yang dikemukakan Rogers yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Saya Anissa Nurul Aunandika dengan NIM 20. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Kali ini saya akan ngebahas mengenai penelitian terkait. Yang pertama itu ada teori diskrepansi diri. Jadi pada tahun 1980-an, Tori Higgins itu mengembangkan satu versi dari teori Rogers yang terus memiliki pengaruh dalam penelitian tentang kepribadian dari psikologi sosial, yang disebut dengan teori diskrepansi diri yang sedang kita bahas sekarang nih, yang berargumen tidak hanya mengenai perbedaan antara diri sebenarnya dan diri ideal, melainkan juga untuk diri sebenarnya dan diri seharusnya. Satu perbedaan antara Higgins dan Rogers ini terletak di teori Higgins yang lebih spesifik, dengan mengajukan setidaknya 2 jenis diskrepansi yang berbeda. Jadi Higgins memprediksikan bahwa akan ada 2 bentuk hasil negatif yang berbeda dari masing-masing diskrepansi. Sebagai contoh, diskrepansi atas diri sebenarnya dan diri ideal itu biasanya berakibat pada emosi yang cenderung mematahkan semangat. Contohnya kayak depresi, kesedihan, dan kekecewaan. Sementara
Kalau untuk diskrepansi diri sebenarnya dan diri seharusnya itu biasanya berakibat pada emosi yang meningkatkan kekacauan, misalnya kecemasan, ketakutan, dan terancam. Nah, teori Huygens ini tetap saja mempunyai bentuk dan asumsi yang sama dengan teori Rogers, yang menyatakan bahwa seseorang dengan kadar diskrepansi diri yang tinggi itu memiliki kemungkinan untuk memahami efek negatif dari dalam diri, seperti kecemasan dan depresi. Lalu ada penelitian dari Anna Phillips dan Paul Silva yang memprediksikan bahwa emosi negatif yang dialami dari diskrepansi diri sebenarnya dan diri ideal, serta diskrepansi diri yang sebenarnya dan diri seharusnya itu akan sangat ekstrim ketika orang yang mengalaminya lebih memilih untuk self-focus atau self-aware. Kondisi self-focus ini tidak hanya membuat seseorang lebih sadar atas sifat-sifatnya yang self-relevan, tetapi ini juga bisa membuat seseorang itu lebih mungkin untuk mendeteksi diskrepansinya sehingga lebih tertarik untuk menjadi kongruen. Akhirnya untuk menguji prediksi si Phillips dan Sylvia tadi, mereka membawa partisipan ke lab. Setengah dari mereka itu dimunculkan kesadaran dirinya dengan membuat mereka menjawab pertanyaan sambil duduk di depan cermin. Sementara sebagian yang lainnya itu dibiarkan menjawab pertanyaan tanpa harus menduduk di depan cermin. Nah, sesuai nih apa yang telah mereka prediksikan, ternyata fenomena mengalami emosi negatif sebagai hasil dari diskrepansi diri hanya terjadi pada partisipan yang memiliki kesadaran yang lebih tinggi, yaitu mereka yang menjawab sambil duduk di depan cermin tadi. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, yaitu ada motivasi dan peraih tujuan. Jadi menetapkan dan meraih tujuan itu adalah suatu cara manusia untuk mengatur kehidupannya supaya dapat memberikan hasil yang diinginkan dan menambahkan arti pada kegiatan sehari-hari. Menurut Rogers, sumber dari kecemasan psikologis itu adalah inkongruensi, dan saat diri ideal seseorang tidak cukup bertumpukan dengan konsep dirinya, dan inkongruensi ini dapat dipresentasikan melalui tujuan-tujuan yang seorang pilih untuk meraihnya. Nah, proses penilaian organismik yaitu insting alami yang mengarahkan pada pencapaian-pencapaian yang paling bermakna. Akhirnya ada nih penelitian yang dilakukan oleh Ken Sheldon dan koleganya yang meminta mahasiswa untuk menilai kepentingan dari beberapa tujuan secara berulang dalam periode waktu beberapa minggu. Setelah 6 minggu, partisipan itu menilai kembali tujuan yang sama, dan kemudian sekali lagi pada waktu 6 minggu setelahnya, ternyata apa yang ditemukan oleh peneliti itu sejalan dengan prediksi bahwa manusia memiliki proses penilaian organismik. Partisipan ini cenderung untuk menilai tujuan yang lebih memuaskan dengan kadar kepentingan yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu, dan tujuan materialistis dengan kadar kepentingan yang menurun. Tujuan yang termotivasi itu ada dua, secara intrinsik dan ekstrinsik. Tujuan intrinsik ini adalah tujuan yang dianggap seseorang dapat memuaskan dan bermakna. Tujuan ini adalah bagian dari diri ideal dan orang akan terarah menuju proses penilaian organismik mereka. Nah, kalau tujuan ekstrinsik itu kebalikannya. Jadi tujuan ekstrinsik itu adalah tujuan yang tidak dirasakan menyenangkan. Nah, tujuan ini dapat dipresentasikan dalam konsep diri seseorang, namun tidak selalu merupakan bagian dari diri ideal. Selanjutnya ada kritik terhadap Rogers. Jadi yang pertama, teori Rogerian ini telah menghasilkan banyak penelitian dalam ranah psikoterapi dan pembelajaran ruang kelas. Tidak terlalu banyak penelitian di luar kedua area tersebut sehingga mendapatkan penilaian sedang dalam kemampuannya untuk memancing munculnya aktivitas penelitian dalam ruang lingkup umum psikologi. Lalu yang kedua, teorinya mampu untuk diuji ulang. Rogers merupakan salah satu dari beberapa pakar teori yang memakai kerangka apabila maka dalam di teorinya. Dan paradigma seperti ini memberikan kesempatan untuk konfirmasi atau sebaliknya. Lalu yang ketiga, ada penelitiannya terbatas pada hubungan interpersonal. Jadi teori tersebut dapat diperluas ke ranah kepribadian manusia. Kita menilai teori yang berpusat pada pribadi tinggi dalam kemampuannya untuk menjelaskan apa yang diketahui mengenai perilaku manusia sejauh ini. Lalu selanjutnya ada peran sebagai acuan untuk solusi masalah praktis. Nah, untuk psikoterapis pada hal ini tuh jawabannya tidak serempak.
Untuk membawa perubahan kepribadian, terapis harus memiliki kongruensi dan mampu mendemonstrasikan pemahaman secara empati dan penerimaan secara positif, tidak bersyarat untuk kliennya. Jadi Rogers ini menyatakan bahwa ketiga kondisi ini wajib dan cukup mempengaruhi pertumbuhan dalam hubungan interpersonal, termasuk yang ada di luar terapi. Lalu yang terakhir adalah teori ini cukup jelas dan ekonomis. Tidak seperti kebanyakan teori, tetapi memang ada juga beberapa bahasa yang digunakan ini tergolong canggung dan tidak jelas, seperti pengalaman organismik, penerimaan tak bersyarat, dan lain-lain. Tapi kritik ini hanyalah sesuatu hal yang kecil apabila dibandingkan dengan keseluruhan kekuatan dan kehematan dari teori yang berpusat pada pribadi. Selanjutnya akan membahas mengenai konsep kemanusiaan. Jadi konsep kemanusiaan Rogers ini dikemukakan dengan jelas dalam debatnya yang terkenal dengan Skinner selama pertengahan tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an. Jadi diskusi yang terdiri dari 3 konfrontasi tatap muka antara Rogers dan Skinner ini mengenai masalah kebebasan dan kontrol. Jadi pada hal ini tuh Skinner itu berpendapat bahwa manusia itu selalu dikontrol dengan mereka sadari atau tidak. Karena kita di bawah kontrol kebanyakan oleh hal-hal yang tidak terduga yang tidak mempunyai rencana atau rancangan besar. Kita jadi mempunyai ilusi bahwa kita bebas. Sedangkan Rogers itu berpendapat bahwa manusia itu mempunyai beberapa derajat pilihan bebas dan kapasitas untuk mengarahkan diri. Rogers mengakui bahwa sebagian diri perilaku manusia itu dikontrol, dapat diprediksi dan berjalan sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. Tetapi Rogers juga berpendapat bahwa nilai-nilai dan pilihan yang penting berada dalam lingkup kontrol personal. Pada sepanjang karirnya yang cukup lama, Rogers tetap sadar akan kapasitas manusia untuk melakukan kejahatan yang besar. Tapi konsep kemanusiaannya secara realistis tetap optimis. Rogers meyakini bahwa manusia pada dasarnya bergerak maju, sehingga dalam kondisi yang memadai, mereka akan bertumbuh menuju aktualisasi diri. Manusia itu pada dasarnya dapat dipercaya, bersosialisasi, dan konstruktif. Manusia biasanya tahu apa yang terbaik untuk diri mereka dan mereka akan berusaha untuk menjadi utuh dengan syarat mereka dihargai dan dimengerti oleh orang lain. Akan tetapi Rogers juga menyadari bahwa manusia itu dapat menjadi brutal, sadis, dan neurotik. Teori Rogers ini juga cukup kuat dalam teleologi, mempertahankan pandangan bahwa manusia berjuang dengan niat menuju tujuan yang mereka tetapkan dengan bebas untuk diri mereka. Sekali lagi, manusia itu secara sadar menginginkan untuk menjadi lebih berfungsi sepenuhnya, lebih terbuka atas pengalaman mereka, serta lebih menerima diri sendiri dan orang lain. Dalam dimensi pengaruh biologis versus pengaruh sosial, Rogers ini lebih mengutamakan pengaruh sosial. Pertumbuhan psikologis tidak terjadi secara otomatis. Rogers juga tidak melakukan klaim bahwa apabila ditinggal sendirian, manusia itu akan dapat berperilaku sesuai dengan moral. Akan tetapi, dalam suasana yang tidak mengancam, manusia itu bebas untuk menjadi apapun sesuai dengan potensi mereka. Manusia hanya memiliki potensi untuk tumbuh, kebutuhan untuk tumbuh, dan keinginan untuk tumbuh. Nah, sekarang ada analisis teori pada pribadi tokoh yang kita pilih, yaitu ada J.K. Rowling. Jadi kalau kita ngelihat dari cerita si J.K. Rowling ini ya, sebelum menjadi penulis yang sukses, si J.K. Rowling ini telah melalui berbagai pasang surut kehidupan yang tidak mudah. Bahkan ia sempat mengalami depresi sampai ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, apabila kita telusuri lebih lanjut, kita dapat menganalisis nih pengalaman hidup si Rowling ini menggunakan teori berpusat pada pribadi yang disampaikan oleh Rogers. Lanjut pada ceritanya, si Rowling ini lulus dari jurusan sastra. Rowling ini memiliki gambaran bahwa ia akan menjadi seorang penulis yang sukses. Ia berusaha untuk mengembangkan potensi dan minatnya dengan menulis. Namun karyanya ini tak kunjung diterbitkan hingga akhirnya ia menerima kabar bahwa ibunya menderita sklerosis dan meninggal setelah beberapa tahun berjuang. Nah, kondisi si Rowling ini menjadi semakin buruk setelah bertemu dengan suami pertamanya ini ya, atau kita bisa sebut Arantes. Sering terjadi pertengkaran antara pasangan ini hingga akhirnya mereka tuh bercerai dan Rowling harus
menghidupi putri kecilnya sendirian. Nah, dalam permasalahan tadi itu kita dapat ketahui ya bahwa terdapat ketidaksesuaian antara konsep diri, pengalaman organismik, dan diri ideal yang dibangun sama si Rowling ini. Situasi dan kondisi yang dialami oleh Rowling membuat dirinya berpikir bahwa saya ini sangat jauh dari diri ideal yang saya bayangkan. Nah, hal ini yang menyebabkan inkongruensi dalam diri si Rowling. Dan kita ketahui bersama bahwa inkongruensi ini menjadi sumber dari gangguan psikologis. Pada saat itu, Rowling menjadi seseorang yang sangat rentan karena inkongruensi antara konsep diri dan pengalaman organismiknya yang sangat besar. Rowling merasa sangat cemas akan kondisi dirinya sendiri dan putrinya. Selain itu, dia juga merasa terancam dengan kehadiran suaminya yaitu Arantes. Nah, kondisi ini yang membawa si Rowling pada tahap depresi. Selain itu, kita juga bisa ketahui ya bahwa Rogers itu pernah mengemukakan kan bahwa memiliki pasangan yang jujur, memiliki empati, dan memiliki penerimaan tanpa syarat itu akan ngebawa seseorang bisa mengaktualisasikan dirinya dan mencapai pemenuhan diri atau self-fulfillment. Hal ini nih yang tidak didapatkan sama si Rowling dari si suaminya tuh, si Arantes itu. Sehingga saat bersamanya itu dia jadi gagal untuk mengaktualisasikan dirinya. Tapi setelah melalui pengalaman yang tidak mudah, Rowling itu akhirnya berusaha untuk bangkit, menerima dirinya, dan dia kembali bertumbuh demi masa depannya dan putrinya yang ia pikirkan. Nah, kehadiran putrinya ini membantu Rowling untuk menerima pengalaman yang sebelumnya ditolak dan mengurangi ancaman serta kecemasan yang ia rasakan. Nah, menurut Rogers, hal ini tuh memudahkan seseorang dalam melakukan perubahan. Rowling mulai kembali bangkit, mau belajar, dan berusaha untuk memenuhi keinginannya. Nah, Rogers menyebutnya sebagai peningkatan diri atau enhancement. Proses ini mengantarkan Rowling menjadi seorang penulis yang sukses, hingga akhirnya ia bertemu suaminya yang sekarang atau Neil Murray, yang menggambarkan seseorang pasangan yang jujur, memiliki empati, dan penerimaan tanpa syarat untuk Rowling. Nah, hal ini yang membantu si Rowling untuk mengaktualisasikan dirinya dan mencapai pemenuhan diri atau self-fulfillment gitu. Baiklah, itu dia teman-teman semuanya materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini mengenai teori dari Carl Rogers, yaitu teori yang berpusat pada pribadi. Apabila teman-teman memiliki saran, kritik, masukan, ataupun pertanyaan, dapat disampaikan kepada kami dan akan kita diskusikan bersama dalam forum Meet nanti. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.